Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membuat aplikasi perpustakaan ya. Mungkin ini adalah tahap pertama yaitu kita membuat sebuah desain aplikasi perpustakaan apa saja. Nah, yang harus kalian ketahui ya di aplikasi perpustakaan ini siapa saja sih yang terlibat ya. Yang terlibat itu kemungkinan ya, bukan kemungkinan lagi itu adalah yang pertama siswanya sendiri, yang kedua adalah petugas ya, lalu yang ketiga ada buku ya, lalu apalagi nanti yang terlibat, siapa lagi yang terlibat gitu ya. Oke, kita buat sekitar 3 sampai 4 forum dulu ya untuk tampilannya. Nah, oke, kita buka dulu NetBeans-nya. Nah, ini kita pakai NetBeans IDE-nya 8.2 ya. Nah, yang pertama yang harus kalian buat ada klik file new project ya. Klik file new project, lalu di sininya Java, lalu Java application. Ya, selanjutnya pilih next saja. Nah, di sini kita kasih nama projectnya adalah aplikasi perpustakaan ya. Ini tidak diusahakan project ini biar sama, biar terbiasa juga. Jangan menggunakan spasi ya, karena nanti biasanya akan terjadi ketika proses penamaan. Oke, langsung saja lalu browse di sini. Kita mau menyimpan lokasinya mau di mana. Contoh saya menyimpannya di sini di ya. Kita bikin folder namanya aplikasi perpustakaan ya. Nah, oke. Kita pilih yang aplikasi perpustakaan lalu open. Nah, sehingga nanti ada aplikasi perpustakaan. Di sini lihat nama foldernya aplikasi perpustakaan, lalu ini nama projectnya aplikasi perpustakaan juga. Oke, kalau udah klik finish saja. Oke ya, hal yang pertama yang kita buat ya itu adalah menu utamanya dulu, gitu ya. Tapi lihat di sini di project ini harus sudah ada ya aplikasi perpustakaan. Nah, nanti jika kalian udah banyak project pasti akan tampil di sini. Project yang telah dibuat oleh kalian, gitu ya. Oke, kita langsung di sini kita klik kanan lalu new JFrame forum ya. Jadi pilih kita bikin forum ya, JFrame forum. Namanya di sini adalah menu utama. Nama class name-nya adalah FRM ya, kita singkat. FRM menu utama. Nah, lihat ya penulisannya, lihat. FRM menu utama. Karena ketika kita pakai spasi ya tadi saya bilang bahwa ketika menggunakan spasi ini tidak mungkin bisa gitu ya. Jadi usahakan seperti ini. Gitu ya, huruf diawali huruf besar saja per katanya. Oke, ini kalau saya kita edit langsung saja di finish. Nah, ini oke, nah ini kita perbesar dulu. Misalkan kalian bisa menggunakan menunya, bisa menggunakan button, bisa juga menggunakan menu ya, ataupun table pane. Banyak ya untuk membuat sebuah menu itu. Nah, kita akan mencobanya membuat dari sini ada swing menu ya. Lalu kita akan mencoba menggunakan menu itu sendiri ya. Klik menunya, lalu kita geserkan di sini.
Oke, sebelum ke menu kita buat dulu ini aja ya. Biar agak bagusan sedikit ya untuk desainnya. Kalian bisa menambahkan gambar ya di sini. Kita cari eh, panel ya. Kita cari namanya panel. Oke. Nah, selebihnya kita akan membuatnya di panel ya. Lalu cari menu yang tadi. Nah, klik ya, menu bar ya. Nah, di sini kita pilih ada file ya. Kita isi dengan sistem seperti ini. Lalu ada juga editnya, kita rubah menjadi master. Oke. Nah, ya kita tambahin lagi menu ketiganya. Di sini klik kanan add menu ya untuk menambahkannya. Ada juga misalkan transaksi ya. Kalian menunya boleh seperti ini dulu aja ya. Lalu add menu lagi apa ya? Report. Sorry. Report. Lalu di sini ada exit ya. Jadi kalian di sini lihat, jika bahasanya diusahakan kalau mau bahasa Inggris semua ya. Kalau bahasa Indonesia semua. Jangan menggunakan dua bahasa. Itu ya. Exit. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih. Oke. Untuk warnanya warna backgroundnya ini ya, bukan foreground tapi ini yang seperti ini ya. Kita namai labelnya, mana label. Nah, di sini kita namai aplikasi perpustakaan. Nah, kita rubah fontnya, misalkan texture font bold ukurannya 36. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ya, berarti itu kita udah buat satu form ya. Nah, selanjutnya kita buat form siswa ya. Di sini ya, di package, ini namanya package ya. Klik kanan, new JFrame, form lagi. Misalkan di sini namanya FRM siswa ya. FRM siswa, lalu klik finish.
Nah, silahkan kalian variasikan menggunakan boleh panel ya ataupun menggunakan background silakan. Contoh seperti ini. Lalu misalkan ada 3 panel ya. Jadi 3 panel itu yang panel pertama itu untuk judul, panel kedua itu untuk isinya, recordnya, dan panel ketiga untuk buttonnya ya. Nah, kita klik ini, kita isikan di sini ya, namanya adalah, nah kalau di sini boleh menggunakan spasi ya, rubahnya di teks ya, forum siswa. Oke, setelah itu kita rubah contoh menggunakan fontnya itu impact saya ya, impact bold 24 saja. Oke, oh ya, impact ini terlalu tebal ya, nggak usah di bold, biarkan saja. Nah, kalian desain semenarik mungkin ya. Nah, contoh lah ini untuk variasi saja ya. Saya menggunakan forum sama dengannya. Lalu di sini isinya kita klik label. Nah, labelnya boleh seperti ini saja. Beberapa contoh di sini namanya kita inputkan nis ya. Lalu ini nama siswa. Lalu ini alamat. Berikutnya ini tempat lahir ya, kita tambahin lagi. Tempat lahir, nah ini tanggal lahir. Lalu terakhir misalkan kelas ya. Lalu kita isikan text fillnya. Nah, kita percepat saja. Nah, tinggal diluruskan saja. Ini kita seleksi dulu boleh. Misalkan text drop font. Oke,
Oke. Nah, contoh seperti ini. Oke ya, untuk kita buttonnya masukin di sini aja ya, di panel 2. Ininya kita hilangkan dulu teksnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita namai, klik kanan ya, change variable name ya. Kita change variable name. Lihat untuk label ini kita namanya txt ya. Jadi txt, lihat ini apa? Nis ya, berarti txt nis. Oke. Ini berarti change variabelnya adalah txt nama siswa. Nah, gini. Lalu kita variabel lagi txt alamat. Oke. Tempat lahir, klik kanan, change variable name, txt tempat lahir. Oke, Bapak panjangkan biar biar lebih detail ya, lebih enak dipanggilnya. Lalu ini juga txt, ini tanggal kita pakainya text field dulu ya, jangan menggunakan tanggal. Txt tanggal lahir. Nah, untuk kelas ini kita hapus dulu, jangan text field, kita menggunakannya kombobok ya. Nah, ini ya, lalu sini rubahnya di model. Nah, misalkan 11 RPL 1. Rubah seperti ini. Oke ya, contoh misalkan itu kelasnya. Kita tambahin lagi di sini. Silakan pilih kelas. Nah, ini ya. Ini kan variasi, lihat seperti ini. Nah, lanjut, misalkan kita, oh ya, ini kita belum kasih change variable name-nya. Ini kalau kalau combo box berarti di sininya adalah CB ya. Ingat, kalau teks ataupun label berarti ataupun text field itu txt, kalau combo box adalah CB ya. CB kelas. Nah, ini ya. Oke. Sorry. Ini CB kelas. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat buttonnya. Nah, kita buat buttonnya. Oke, copy paste aja ya. Silakan kalian desain semenarik mungkin saja ya. Contoh ini adalah button tambah. Lalu ini adalah button edit.
Kalau ini button tambah, edit, hapus, ini simpan, lalu ini adalah keluar. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kalian coba desain ya, apa namanya, ya seenaknya kalian lah. Enaknya seperti apa desainnya ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk menyesuaikan ya, biar sama. Nah, kayak gini. Nah, sama, kita gunakan texture font bold 14. Oke. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu untuk memberikan icon ya. Nah, ini untuk memberikan icon kalian bisa klik di sini iconnya. Cuman masalahnya, oke, kita coba dulu ya. Nah, kita pilih yang di sini. Ya, masalahnya di sini kalian iconnya harus benar-benar sesuai ya. Kecil. Jadi perlu diedit dulu kalau kalian udah ngedownload misalkan ya. Misalkan ini home. Nah, seperti ini kita oke. Dia akan ada gambarnya. Ini gambarnya kita harus ukur dulu, makanya diperkecil saja. Kalian edit dulu. Karena ketika kita seperti ini justru mah kepotong gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita berikan namanya di sini buat tabelnya. Jadi ketika kalian simpan, otomatis datanya ada di bawahnya ya. Nah, di situ ada namanya, coba cari namanya tabel. Nah, ini ya. Klik tabelnya, simpan di sini. Ya, kalau misalkan kurang lebar, kalian bawahin dulu aja. Nah, nanti bisa diedit lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal diperkecil lagi. Nah, jadi otomatis ketika kalian mengisi datanya akan tersimpan di sini. Pak, ini kenapa kok cuma 4 gitu? Padahal di sini isinya ada berapa? Ada 6. Ya, oke, nanti kita berhubungan dengan search kodenya ya. Oke, ini kita kasih warna dulu, backgroundnya misalkan kita beri apa ya warnanya. Oke, misalkan ini atau ini ya. Oke, lalu ini kita kasih, kalau ungu sama apa ya, sama putih sajalah ya. Oke, nah ini juga. Oke, ini perkecil dulu. Nah, ini kita kasih backgroundnya juga putih saja ya. Nah, kayak gini itu baru forum siswa. Nah, kalau untuk ini buttonnya juga sama, di change variable name ya.
namanya btn tambah ya. Oke, di sini ada juga change variable name btn edit ya. Lalu di sini ada lagi btn hapus. Lalu di sini btn simpan. Dan terakhir adalah btn keluar. Nah, kayak gini ya. Oke, nah sampai di sini ya, kita lanjut lagi ke eh, petugas ya. Jadi new JFrame form lagi. Ya, di sininya adalah frm petugas. Ya, klik finish. Ya, nanti akan ada di sini ya menu. Tadi kan udah kita buat menu, lalu ada juga siswa gitu ya. Nah, sekarang kita buat sama ya. Kita buat sama. Tadi ada panel. Kalian desainnya bebas ya, terserah kalian saja. Mau seperti apa silakan ya. Nah, kayak gini. Hmm, seperti ini. Kita warnai lagi. Samakan saja ya. Kalian silakan bebas saja. Nah, kita namai di sini namanya adalah forum petugas. Oke. Lalu teksnya impact. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini kita buat sama. Nah, biar cepat kalian bisa menggunakan sistemnya copy dan paste ya. Nah, kalau petugas ada apa saja ya? Ada misalkan kode petugasnya. Petugas. Nah, lalu di sininya nama petugas. Lalu alamat. Lalu misalkan jabatan ya. Nah, jabatannya nanti bisa contoh misalkan sebagai admin, ada juga misalkan sebagai cleaning service-nya ataupun yang beres-beresnya boleh ya gitu. Contoh misalkan 4. Nah, selanjutnya kita masukkan text field-nya lagi. Hmm.
Oke ya. Nah, sorry, kita rubah dulu teksnya. Teks drop font sininya 14. Oke ya, ini kita hapus, ini juga sama. Sorry, ini juga. Oke, yang tadi sorry ini belum ke ini ya, belum apa namanya, belum fontnya belum ya. Texture font 14 sama kan. Oke. Oke, balik lagi ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih button lagi. Hati-hati juga jika kalian sistemnya mengcopy paste, biasanya terjadi duplikat ya. Yang mana ketika duplikat ini biasanya akan prosesnya akan janggal ya, dan akhir-akhirnya harus buat lagi dari awal. Jadi harus hati-hati juga ketika kalian mengcopy dan mempaste. Oke, kita rubah, samakan, tambah, edit, hapus, simpan, lalu keluar. Nah, teksnya kita rubah lagi. Agak besar lah. Oke, seperti ini. Lalu sama di sininya kita menggunakan panel lagi. Nah, lalu pilih label, tabel ya, bukan label. Nah, kayak gini ya. Oke, kita pilih warna putih juga. Sip, seperti ini. Oke ya, selanjutnya kita apa? Frame forum lagi. Seakan di sini FRM buku. FRM itu adalah forum ya. Ada forum, ada prom, awas jangan sampai kebalik. Kita desainnya samakan ya. Contoh ada panel sama ya, kita kasih nama misalkan forum buku. Ininya warna ungu. Nah, gini kita buat lagi. Oke, nah kayak gini ya. Jadi kalian desain aja seperti ini. Kalau kalian mau desainnya sama boleh ya.
tidak jadi masalah. Contoh ini backgroundnya tadi apa, putih ya. Ini namanya misalkan kode bukunya, awas kalian salah. Kode buku. Ada juga nama buku. Tadi belum di yang apa? Yang petugas belum di change variable name ya. Lupa lagi. Oke, selanjutnya nama buku, lalu judul buku, lalu pengarang, lalu penerbit ya. Penerbit. Oke, setelah itu teks. Karena kurang lebih seperti ini. Nah, hati-hati untuk sekali lagi hati-hati untuk ketika kalian mengcopy dan mempaste, biasanya terjadi kesalahan jika tidak teliti. Oke, kalau di text field, teksnya ini harus kita hapus biar isiannya kosong. Boleh kalian menggunakan kode, silakan ya, tidak jadi masalah. Di-clearkan lewat kode boleh, lebih bagus lah. Oke, text drop font bold 14. Oke, lalu buttonnya kita pilih text drop font bold 14. Oke, seperti ini. Tadi apa, tambah ya, tambah, lalu edit, hapus, lalu simpan, dan terakhir adalah keluar. Ini button ini adalah tombol ya, yang mana ketika kita klik dia akan melakukan perintahnya apa gitu ya, sesuai dengan kode ataupun search kode yang kita masukkan. Oke, kita tambahin lagi. Ininya backgroundnya warna putih lagi. Oke,
kita tabelnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita cek variable name btn tambah, lalu ini btn edit. Nah, kalian juga harus ingat ya, ini harus dinamain dulu btn edit. Tadi apalagi, hapus ya, hapus. Kalau tidak dikasih nama ya, biasanya kalian bingung sendiri gitu ya. Sorry, keluar ini, harusnya simpan btn simpan. Tidak dianjurkan menggunakan spasi ya, dan keluar. Lalu ini txt kode buku, lalu ini txt nama buku, ini txt judul buku. Nah, begini. Lalu juga txt pengarang, lalu ini txt penerbit. Sorry, txt penerbit ini ya, ini ya. Jadi kalian diusahakan membuat seperti ini ya. Nah, nanti fungsinya kita jalankan nih semua button ini gitu ya. Tadi yang di petugas belum kita kasih ini ya, string variable-nya txt kode petugas, lalu txt nama petugas, txt alamat, txt jabatan. Nah, kayak gini ya. Silakan buat seperti ini. Kalian kurang lebih hasil desainnya tadi ini untuk menu, ini untuk siswanya, lalu ini untuk petugas, dan ini juga untuk buku. Oke, untuk menampilkannya di sini kalian bisa masuk ke search, klik kanan, lalu run ya, run file. Kira-kira desainnya seperti apa? Nah, ketika prosesnya seperti ini ya, kalian jangan run file lagi ya, itu akan menghambat lagi gitu ya. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kita nanti buat menjadi center ada di tengah-tengah gitu ya. Sistemnya ini kita isi ya, report exit juga kita fungsikan ya. Ini kolom siswa juga sama, search. Nanti diusahakan kita linkkan ya nama-namanya, biar apa? Biar kita nggak usah satu-satu ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Oke, petugas juga sama, buku juga sama. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk tutorial tahap pertama pada tahapan desain ya, desain forum. Nanti kita lanjut untuk pengkodean ya, pengkodeannya seperti apa. Nah, silakan kalian buat desain semenarik mungkin,
ya, dan jangan lupa ini kita simpan ya, kita simpan dan juga proyeknya jangan sampai hilang ya. Setiap kelompok wajib punya ya, jangan sampai yang punya itu hanya yang punya laptop saja, tapi kalian yang anggotanya juga wajib mempunyai filenya gitu ya. Itu saja ya dari Bapak, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Bapak akan buatkan tutorial yang berikutnya, tahap 2 adalah pengkodean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.